Assalamualaikum Sobat Ngopi, selamat siang. Selamat bergabung bersama Kak Putri di acara Ngopi, Ngobrol Happy. Nah, di Ngopi kita bakal ngomongin hal-hal yang seru banget nih pastinya ya. Nah, di episode sebelumnya Ngopi sudah bahas tentang UMKM, dunia usaha di masa pandemi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang masalah pendidikan pastinya. Yang pasti kita mau nanya sih, gimana sih pendidikan di masa pandemi ini atau persiapan sekolah di masa pandemi, gimana sih strategi-strategi PPDB di masa pandemi ini. Nah, pas banget di samping Kak Putri sekarang sudah hadir Ibu Yenti. Selamat siang Bu Yenti, Assalamualaikum. Selamat siang, Waalaikumsalam Kak Putri. Ya. Assalamualaikum semua bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat ngopi dimanapun berada. Oke, terima kasih ya Bu Yenti sudah berkenan hadir di acara Ngopi. Iya, sama-sama Kak Putri. Oke, kita mau kenalan dulu nih sama Bu Yenti. Kan mungkin ada banyaknya yang belum tahu nih Bu Yenti itu siapa sih sebenarnya. Jadi kita pengen kenalan nih profil dari Bu Yenti. Bisa dikenalin nih Bu Yen. Ya, baik Kak Putri. Perkenalan dulu ya. Tak kenal makanya tak sayang ya Kak Putri. Iya, ya. benar sekali. Nama saya Yenti, sering dipanggil di SD yaitu Ibu Yenti. Saya sudah bekerja di sini atau sudah menjadi tenaga pendidik di SD Islam Hang Tuah ini sejak 20 tahun yang lalu Kak Putri. Sudah cukup lama sekali. Ya, 16 tahun saya menjadi seorang guru di kelas 2 SD. Itu kelas 2 terus nggak naik kelas selama 16 tahun. 16 tahun ya di kelas 2 SD 16 tahun. Setelah ini 4 tahun terakhir saya diamanahkan oleh Yayasan Islam Hang Tuah Batam sebagai kepala sekolah di SD Islam Hang Tuah Batam sampai sekarang. Itu kira-kira Kak Putri perkenalan. Luar biasa dedikasinya di sekolah Islam Hang Tuah Batam, terutama di SD sudah 20 tahun nih Bu Yenti ya. Iya Kak Putri. Kita pengen tahu nih profil SD yang Ibu kepala ini, pengen tahu pada teman-teman penasaran SD Islam Hang Tuah itu apa sih? Gitu, Bu, pengen tahu. Baiklah, sahabat ngopi di rumah dimanapun berada juga ya, profil sekolah Islam Hang Tuah ini, terutama SD Islam Hang Tuah ini sudah berdiri semenjak tahun 1995, di mana sekolah swasta Islam yang pertama berdiri di Kota Batam Kak Putri. Ini adalah SD Islam Hang Tuah. Setelah itu banyak yang mengikuti membuat sekolah Islam Sebenarnya yaitu kami mempunyai 12 kelas. Nah, terdiri dari sekarang ya Kak Putri ya, sekarang yaitu 17 tenaga pendidik, yaitu 12 orang guru kelas SD yang betul-betul profesional di bidangnya, yaitu guru kelas SD, kemudian ada guru 2 bidang studi, dan ada juga 3 guru kalau kami sebut guru mengaji gitu Kak Putri. Jadi itu bedanya dengan sekolah lain. Jadi di tempat kami ini ada guru mengaji khusus. Ya? Berarti ada guru mengaji memang khusus ya? Ada guru mengaji khusus di SD. Berarti keunggulan ini yang keunggulan di SD Islam Hang Tuah Batam. Iya. Nah, keunggulan apa sih Bu yang dimiliki SD Islam Hang Tuah Batam? Baiklah Kak Putri dan pemirsa di rumah atau sahabat ngopi dimanapun berada. Kalau di SD Islam Hang Tuah atau khusus di sekolah Islam Hang Tuah Batam ini, kami menyebutnya dengan 7 keunggulan. Ya. 7 ya, banyak ya Kak Putri ya. Ya, banyak ada banget 7, ini. ada 7 keunggulan. Yang pertama yaitu keunggulan yang pertama yaitu full day school. Nah, yang disebut dengan sekolah sehari. Jadi satu hari anak itu sekolah dari pagi sampai sholat asar berjamaah. Setelah itu anak-anak baru akan pulang. Nah, di dalam satu hari itu apa saja sih yang dilakukan? Masa sekolah satu hari benar, saja ya? Benar. Jadi di satu hari itu kami bukan hanya memberi pembelajaran yang baik kepada anak-anak, tetapi adalah memberi lingkungan sosial yang terdidik kepada anak-anak kami, dibantu atau dibimbing oleh guru-guru yang profesional Kak Putri. Itu kira-kira Kak Putri, supaya membentuk karakter, betul-betul karakter Islam di sekolah SD Islam itu. Ya, satu hari penuh sekolahnya. Satu hari penuh ya Bu ya, satu harian dari pagi sampai sore. Sholat, iya. Berarti di situ 2 sholat asar ya? Iya. 2 sholat berjamaah berarti ya? Iya, 2 sholat berjamaah yang akan dilalui oleh anak-anak. Jadi ada nggak nih kekhawatiran? Berarti orang tua nggak perlu khawatir lah ya menitipkan anaknya? Itu salah satu keunggulan Kak Putri. Jadi orang tua
nggak ada khawatirnya ketika orang tua dua-duanya bekerja. Biasa kalau di Batamnya Kak Putrinya banyak orang tua yang bekerja dua-dua, ayah bekerja, ibu juga bekerja, mayoritas bekerja iya. semua. Jadi bekerja semua, daripada di rumah anaknya tidak ada yang mengawasi bimbingan orang tuanya pulang sore atau orang tuanya pulang malam. Nah, alangkah baiknya kalau dititipkan di SD Islam Hang Tua. Jadi dititipkan bukan berarti penitipan anak ya, Kak Putri, tetapi dititipkan di dalam lingkungan sosial yang terdidik oleh guru-guru yang ada di sini. Di samping membentuk karakter dia sebenarnya. Daripada dia dibiarkan di rumah tanpa pengawasan orang tua yang sibuk, ya kan, lebih baik di anak-anaknya sekolah 1 hari penuh di sekolah dengan lingkungan yang menyenangkan. Itu kira-kira Kak Putri. Jadi nggak usah khawatir orang tua kalau sudah menyekolahkan anaknya di sini. Benar tuh, orang tua di rumah ya kan, nggak perlu khawatir lagi walaupun kerja 1 harian, anaknya tetap sekolah ya Bu ya, dijaga sama gurunya juga. Terus apalagi yang di dalam 1 hari itu Kak Putri, di dalam 1 hari itu sebenarnya anak-anak tuh diajarkan juga mengaji, tadi kan, kemudian lagi sholat berjamaah sama-sama, kemudian karakter Islam. Jadi di luar itu orang tua juga nggak usah mencari guru mengaji lagi di luar karena sudah disiapkan di sekolah ini. Sudah include berarti ya. Include semua. Luar biasa sekali ya sih orang tua Batam ini ya Bu. Iya. Selanjutnya nih Bu, keunggulannya baru 1 ya. Iya, sekarang keunggulan yang kedua. Keunggulan yang kedua yaitu pembelajaran negara-negara maju. Nah, itu yang terbaru ya di SD Islam Hang Tua ya programnya itu. Apalagi di musim pandemi yang seperti ini ya Kak Putri ya. Orang banyak mencari aplikasi pembelajaran. Tetapi kami di SD Islam Hang Tua ini sudah 1 tahun bekerja sama dengan Microsoft Teams, di mana di situ anak-anak bisa mengulang kembali pembelajarannya tanpa pun kalau di HP kan sebenarnya kan di WA itu bisa memenuhkan WA yang Bu Putri kan. Tapi kalau di sini sampai kapanpun anak-anak itu pembelajaran yang dia lakukan sehari-hari itu sampai kapanpun akan bisa dilihat kembali. Kalau saya bilang biasanya seperti cerita hidup mereka. Waktu dulu saya pernah belajar online, kan dulu nggak terpikirkan belajar online. Jadi sehari-hari nanti kalaupun dia sudah dewasa, dia bisa melihat, saya pernah dulu belajar online, ini loh di Microsoft Teams, bisa dibuka dia kembali. Gitu kira-kira Kak Putri. Berarti SD Islam Hang Tua ini benar-benar menerapkan teknologi berarti. Iya. Seiring dengan perkembangan zaman ya Kak Putri ya, guru-gurunya harus juga dilatih dulu untuk supaya di bidang teknologinya juga semakin baik. Berarti gurunya sudah terlatih, kemudian mengajarkan kembali ke siswanya nih Bu ya, ke orang tuanya juga. Terutama yang di SD ya Kak Putri ya, karena di SD ini kan memang orang tuanya yang berperan di dalam pembelajarannya di rumah. Nah, kalau saya bilang itu guru itu sudah guru di dunia maya, tetapi orang tua sekarang yang gurunya sebenarnya di rumah Kak Putri. Sekarang malah kebalikan ya, orang tua yang menjadi guru di rumah. Jadi guru juga memberi pelajaran kembali kepada orang tua, cara menggunakan Microsoft itu seperti apa. Jadi kalau nggak bisa dia mengerjakan sendiri, otomatis datang ke gurunya, dibimbing oleh gurunya sampai orang tuanya bisa. Iya. Itu kira-kira Kak Putri. Oke, lanjutnya Bu. Keunggulan-unggulannya nih Bu. Ya, keunggulan yang ketiga yaitu Everyday with Quran yang kami sebut dengan biasanya kami namain sini dengan Hang Tua 2 kawan. Nah, yang setiap hari itu Kak Putri tanpa membaca Al-Quran. Nah, dulu sebelum pandemi masih tatap muka ya Kak Putri, kami itu namanya 15 menit sebelum belajar kami literasi. Literasinya bukan membaca buku cerita, tetapi adalah membaca Al-Quran. Nah, setelah itu baru mulai belajar. Itu keunggulan yang kedua. Itu pun diajar oleh guru-guru yang profesional Kak Putri. Ya. Jadi emang benar-benar sekolah Islam banget ya, sekolah Islam yang setiap harinya itu dengan Al-Quran. Makanya kami juga merekrut guru, memang ada guru ngaji gitu. Biasa sekali nih. Kita mau dengerin lagi nih, kira-kira masih penasaran kan? Apa sih keunggulan yang lain? Masih banyak ternyata ya. Iya. Terus yang keempat
berarti ya. Iya, yang Oke. keempat lagi Kak Putri ya, sampai lupa Iya. ya. Yang apa-apa. keempatnya itu adalah pendidikan agama Islam. Nah, sebenarnya dalam kurikulum ada pendidikan agama Islam, tetapi mengapa kami masuknya ke dalam 7 program unggulan ya Kak Putri ya? Karena kami di SD Islam Hang Tuah ini pendidikan agama Islam itu bukan hanya mentransfer, memberikan ilmu atau knowledge atau pengetahuan saja kepada anak-anak kami, tetapi kami membiasakan ibadah-ibadah setiap hari. Ya, contohnya tadi 15 menit sebelum pembelajaran kami literasi Al-Quran. Setelah itu berdoa bersama. Setelah itu ada yang disebut dengan program duha morning, yaitu sholat duha di pagi hari. Itu biasanya saya beri jadwal Kak Putri, kelas 1 hari apa, kelas 2 hari apa, kelas 3 hari apa, kelas 4 hari apa, sampai kelas 6 yang anak itu dalam sehari itu, dalam seminggu itu 3 kali sholat duha biasanya kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu lagi pembiasaan yang kami lakukan, ya itu yang tadi yang 2 tadi, sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah, kemudian lagi yang kebiasaan lagi yang kami berikan ialah yang ini Kak Putri membiasakan anak berinfak. Bersedekah. Ya, biasanya setiap hari Jumat itu anak-anak itu berinfak. Jadi anak-anak itu berinfak tanpa meminta uang kepada orang tuanya. Tetapi anak-anak sekarang ini sudah terbiasa, anak-anak SD Islam Hang Tuah itu dari uang jajannya disisihkan sama dia, infak 1.000, infak 1.000, infak 1.000. Nah, nanti gunanya ada untuk pakaian miskin gitu Kak Putri. Untuk ke masjid juga ada anak-anak itu. Melatih. Iya, melatih, iya. Melatih jiwa sosial anak-anak, atau bukan jiwa sosial, infak lah dengan infak anak-anak supaya terbiasa dari kecil sampai dewasa. Oh, ambil infak itu penting gitu. Nah, Tidak merugikan diri iya, sendiri, benar tetapi sekali, ya. kita akan mendapat pahala dari infak itu. Itu kira-kira yang karakter yang kami tanamkan Kak Putri. Luar biasa sih. Iya. Makin menarik nih mendengar keunggulan-keunggulan SD Islam Hang Tuah Batam. Pasti teman-teman di rumah juga penasaran nih kan Bu ya. Oke, selanjutnya kira-kira apa lagi nih Bu? Yang nomor berapa lagi Kak Putri? Nomor 5 berarti ya. Nomor 5 yang kami sebut dengan we can speak. Yaitu berbahasa. Di kelas 1, mulai dari kelas 1 Kak Putri kami sudah membiasakan pembelajaran atau pengucapan sehari-hari dengan berbahasa Inggris. Mulai masuk ke kelas 6 gitu kan. Jadi ada lagi program di kelas 3 berbahasa Arab semua. Jadi kami membiasakan dulu dengan berbahasa Inggris. Jadi kalau masuk ke kelas sudah langsung disapa dengan berbahasa Inggris gitu. Jadi mulai terbiasa lah anak-anak akan terbiasa dengan pembelajaran berbahasa Inggris. Bagaimanapun pula bahasa Inggris dan bahasa Arab ini merupakan bahasa internasional yang digunakan sehari-hari. Jadi kalau Allah pandai anak bahasa Inggris, wow gitu ya Kak Putri. Iya, benar sekali kan ibaratnya memang Keren gitu bahasa ya. keren ya, Bu, ya. Keren banget Apalagi gitu bahasa ya. Arab. Wah, Iya. benar-benar keren. Keren banget. Berarti setelah lulus udah bisa menguasai 2 bahasa Iya, asing ya Bu ya, iya. bahasa Inggris dan Inggris bahasa dan bahasa Arab. Arab. Biasa sekali Insya Allah nih. ya, Kak Ya, Putri. insya Allah. Oke. Iya. Terus Selanjutnya, iya, selanjutnya lagi yaitu pembelajaran ekstrakurikuler. wah, ini pasti tunggu-tunggu nih. Pembelajaran ekstrakurikuler yang dinantikan. Nah, jadi Bapak Ibu sahabat ngopi di rumah, pembelajaran ekstrakurikuler di tahun ini di SD Islam Hang Tuah itu sangat banyak dan beragam Kak Putri. Banyaknya berapa nih Iya, Bu? banyaknya banyak, Wah. kemudian beragam lagi. Nah, Luar biasa, ada yang penasaran. wajib dan ada juga yang pilihan. Oh, ada yang wajib itu yaitu ekskul pramuka. Nah, yang wajib diikuti oleh anak kelas 3 sebenarnya siswa kelas 3 sampai kelas 6, ada juga paskibraka. Nah, kemudian lagi yang pilihannya ada seni, yaitu seni lukis, seni tari, kemudian kalau olahraganya itu yang paling keren nih Kak Putri, apa yaitu tuh? memanah. Sunnah itu. banget ini ya, sunnah olahraga nih Bu. Iya, memanah. Silakan Bapak Ibu Iya, atau benar. sahabat ngopi di rumah kalau anaknya pengen ikut memanah, ya ahli di bidang memanah sesuai dengan sunnah ya, olahraga Benar disunahkan, yaitu silakan ke SD Islam Hang Tuah atau ke sekolah Islam Hang Tuah. Terus ada lagi satu lagi renang Kak Putri. Bener lah, itu sunnah-sunnah. Iya, itu sesuai dengan sunnah ya. Jadi renang ini olahraga. memang di sini belum ada kolam renang ya Kak Putri, tapi kami bekerja sama dengan sekolah-sekolah renang yang ada di Kota Batam, begitu Kak Putri. Bekerja sama ya. Sementara waktu akan bekerja sama.
Itu ekstrakurikuler ya Kak Putri. Sangat menarik sekali nih Iya. ekstrakurikulernya nih Bu, terutama memanah nih ya Iya. kan. Wih, pasti anak-anak biasa. kecil tuh seneng nih memanah. Keren lagi Iya kan? keren, kayaknya memanah itu saya aja sebagai yang udah dewasa nih suka, kayak keren Iya. banget rasanya kalau memanah. Oke, berarti tadi udah program unggulan ya Bu ya. Udah 6. Udah 6 lagi. Oh, satu lagi masih kurang satu Ada lagi satu lagi ternyata. Kak Putri dan sahabat ngopi di ya. rumah, yaitu yang satu lagi yaitu gerakan sekolah bersih. Gerakan sekolah bersih. Jadi gerakan sekolah bersih itu dilaksanakan 2 kali 1 bulan. Nah, di hari Sabtu yang disebut dengan gerakan Sabtu bersih. Ya, yang gunanya adalah mendidik anak-anak kami bahwa di dalam Islam itu kebersihan sebagian dari iman ya Kak Putri ya. Jadi itu mungkin yang diterapkan kepada anak-anak, kebersihan di lingkungan, kebersihan juga di kelasnya, kebersihan di lingkungan sekitarnya dibiasakan kepada anak-anak gitu. Itu kira-kira Kak Putri. Ini dengar-dengar katanya sekolah SD ini punya ada program baru nih Bu. Katanya iya. Adi Wiyata ya Bu, ya? Iya. Pengen tahu nih, Iya. penasaran. Ya, alhamdulillah Kak Putri dan pemirsa sahabat ngopi di rumah, bahwa tahun ini SD Islam Hang Tua itu terpilih ada salah satu nominasi ya sekolah ya, Adi Wiyata tingkat Kota Batam yang akan diselenggarakan di tahun ini. Itu Adi Wiyata itu adalah penghargaan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk lingkungan hidup yang betul-betul bisa mengelola lingkungan hidupnya dengan baik. Nah, jadi SD Islam Hang Tua tahun ini syukur alhamdulillah ikut ke dalam nominasi itu. Berarti dipercayakan. Iya. Dipercayakan. Mudah-mudahan menang ya Kak Putri. Ya, insya Allah. Doakan sahabat Doakan ngopi darah di rumah kami mendapat juara. Tetapi di dalam program Adi Wiyata ini sahabat ngopi di rumah bukan pialanya sebenarnya yang kita kejar ya Kak Putri, yaitu dimana semua warga sekolah ini warga sekolah ya, entah penjaga sekolah, kebersihan, anak-anaknya, guru-gurunya, semuanya itu ikut menjaga lingkungan karena lingkungan ini amat penting bagi kita semua gitu. Ya, jadi akan terbiasa dengan karakter-karakter menjaga lingkungan sekolah. Bukan kita mengejar piala saja, tetapi mulai dari sekarang terbiasa, lingkungan itu penting rupanya. Cara mengolah sampah seperti apa, cara membuat tanaman hidup seperti apa. Ya, jadi di sini sebenarnya punya halaman yang luas ya Kak Putri yang sangat bisa dimanfaatkan. Kalau Bapak Ibu bisa berkunjung ke sini, banyak sekali tanaman di sekolah Islam Hang Tua nih. Iya, benar sekali. Iya. Ada padi juga termasuk. Iya, termasuk ada padi ya, sayuran. Iya, Tempat saya yang foto tuh bagus sekali itu. Saya nggak pernah lihat padi aja, akhirnya bisa lihat padi langsung. Iya, kan? Anak-anak udah senang sekali nampak padi. Ternyata selama ini ada juga yang belum kenal padi ya kan. Iya. Nah, ternyata di SD Islam Hang Tua ada tanaman padi. Kayak luar biasa ya. Berarti Iya. emang mau fokus juga di Adi Wiyata ini Bu ya? Iya, Juga. insya Allah Kak Putri. Berarti di tahun ajaran baru ini ya Bu ya? Di tahun ini. Di tahun ini? Nah, tahun ajaran baru ini kan? Iya, tahun ini. Kira-kira Nah, Kak Putri ya. Berarti itu udah 7 program unggulan nih. Iya, yang disebut dengan 7 keunggulan. Kita pengen tahu nih kurikulum dan pembelajaran, sistem pembelajaran di SD Islam Hang Tua itu seperti apa sih Bu? Iya, baik Kak Putri dan pemirsa di rumah, sahabat ngopi di rumah ya dimanapun berada. Kak Putri tadi bertanya kurikulum apa sih yang dipakai gitu Iya, ya Kak dan Putri. sistem pembelajarannya seperti Sini apa? kurikulumnya kami sebut dengan 2 kurikulum. Apa itu tuh? Apa itu dua? Berarti bukan satu, berarti Iya. ada kawannya banyak gitu kan. Benar. Yang pertama kami menggunakan K13 dari pemerintah Kak Oke, Putri, benar. Dinas Pendidikan sesuai dengan pemerintah. Yang kedua kami menggunakan kurikulum dari Kementerian Agama, yaitu kami mempunyai di sini madrasah diniyah. Jadi tingkat sekolah agama dasar itu disebut dengan madrasah diniyah. Jadi ketika anak nih tamat sekolah SD Kak Putri, kami mempunyai 2 ijazah. Ada ijazah umum 1, kemudian ijazah MDTA 1. Nah, jadi Bapak Ibu anak-anak nggak perlu mencari guru ngaji di rumah, kami sudah menyiapkan itu di sekolah. Jadi dua ijazah yang betul-betul diakui gitu. Biasanya kan anak tuh ada di luar lagi ya, Nah, itu di luar, TPQ iya. atau TPA gitu ya.
Oke, berarti di Tapi sekolah di SD Islam Hang Tua sudah menyediakan langsung Iya, 2 ijazah dua. ketika lulus nanti ya, Bu. ketika lulus nanti sudah 2 ijazah yang didapat. Kemudian lagi yang kami masukkan ke dalam kurikulumnya itu tahfiz. Iya, tahfiz itu menghafal juz ke-30. Nah, insya Allah anak-anak SD ini tamat SD dia sudah hafal juz 30. Ilmunya dapat, dunia dapat, akhiratnya juga dapat nih Bu ya. Mudah-mudahan, Insya Allah ya. Insya Allah. Oke, guru-gurunya the best berarti Iya, nih. guru-gurunya Ya. the best, iya. Sistem pembelajaran tuh gimana tuh? Nah, sistem pembelajarannya Kak Putri, sistem pembelajarannya kami buat semenarik mungkin. Nah, semua kami buat semenarik mungkin. Yang pertama itu tematik, ya, tematik yang padu, yang interaktif betul sama anak-anak. Yang kedua itu sistem pembelajarannya itu menyenangkan. Nah, makanya nanti kelas baru, nanti tahun ajaran baru itu ada kelas multimedia akses. Wah, Itu multimedia yang paling akses. baru Kak Putri. Iya, kayaknya banyak kejutan Iya, banget nih di banyak SD kejutan Islam di Hang SD Tua. sekarang kelasnya multimedia akses. Jadi anak-anak tuh akan belajar menyenangkan gitu. Kelasnya juga all in one. Jadi di dalam kelasnya itu besar. Kelasnya betul-betul mewah, wow gitu ya Kak Putri ya, kalau saya bilang gitu kan, iya kan. Jadi di dalam kelasnya itu ada tempat belajarnya, ruang belajarnya, ada pojok bacanya yang bagus, kemudian ada lagi tempat sholatnya di dalamnya juga, kemudian lagi ada proyektor. Nah, jadi anak-anak tuh akan belajar betul-betul belajarnya luar biasa gitu kan. Jadi itu kelasnya juga menarik gitu. Berarti belajarnya tuh nggak yang monoton sekali Nah, ya Bu ya. iya. Nggak ada cara-cara lama, jadi Iya. semua belajar dengan cara-cara Cara-cara baru teknologi dan yang menarik baru. ya, Iya, Bu, dan ya. menarik. Jadi kalau anak itu sekolahnya sampai sore itu kayaknya nggak berasa loh Kak Putri. Iya, benar, loh, nggak ya. berasa loh Kak Karena Putri. malah kayaknya mau lama-lama Iya, di sekolah. Iya. Iya. Mau belajar ngaji dia sambil baring di pojok itu ya silakan aja karena sudah ada juga tempatnya gitu. Benar sekali, Gitu. Hebat, the best nih Islam Hang Tua Batam. Iya. Oke, selanjutnya kita udah bahas program unggulan, terus sistem pembelajaran kurikulum ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira target kompetensi nih yang akan dicapai ketika sudah tamat dari SD Islam Hang Tua Batam. Iya, baik Kak Putri. Nah, ini yang paling terpenting ya. Iya. Setelah tamat SD ini kami dapat apa ya? Iya, Nah, benar banyak orang sekali yang ya, bertanya Kak. Kak Putri ya. Nah, yang pertama itu tentang adab. Pasti berkaitan dengan karakter. Ya, adab makan minum, adab kepada orang tua, adab Iya. kepada tamu, adab kepada orang. Ya, istilahnya itu adab itu yang paling utama sebenarnya Kak Putri, Betul yaitu sekali. tingkah laku dia, ya kan. Yang kedua itu yang didapat oleh anak SD itu adalah nanti di kelas 1 itu targetnya itu kelas 1 SD anak-anak sudah tamat Iqra. Iqra Iya, ya, Bu ya. kelas 1 SD anak sudah wajib tamat Iqra. Nah, jadi di kelas 2 sampai kelas 6 nanti anak-anak tinggal belajar tilawah aja lagi. Oke, berarti Iya. udah belajar Al-Quran di Iya, kelas 2 SD. belajar Al-Quran di kelas 2 SD. Sampai di kelas 5 itu targetnya sebenarnya Kak Putri, sampai di kelas 5 targetnya anak-anak tuh sudah khatam Al-Quran. Jadi nanti di kelas 5 ada acaranya namanya khatam Al-Quran. Diacarain lagi Bu. Iya, ada acaranya Acaranya. khatam Al-Quran itu. Ya, anak-anak yang sudah menamatkan Al-Qurannya nanti ada acaranya khatam Al-Quran. Terus yang selanjutnya yaitu mengamalkan sholat duha. Anak-anak terbiasa dengan sholat duha yang tadi, yang termasuk 7 keunggulan tadi ya Kak Putri ya. Nah, yang selanjutnya mengamalkan sholat wajib 5 waktu sehari seminggu. Ya, mudah-mudahan yang kalau yang Bu Ian itu paling keras kebiasaannya sama Iya. anak-anak itu tentang sholat ini. Sholat ini. Iya, sholat ini paling Bu Ian itu paling cerewet biasanya. Jadi kalau anak-anak di rumah tuh gimana tuh Bu ngontrolnya? Nah, Ngontrol anak-anak sholatnya, ya kan? anak-anak di rumah kontrol sholatnya Mm-mm. biasanya kan ditanya sama gurunya. Mm-mm. Anak udah sholat belum gitu kan. Iya, biasa anak-anak jujur ya, Iya. jangan bohong. Ada juga itu kartu kendalinya Kak Oh, Putri. ada kartu Iya, kendalinya kartu juga. ya, udah sholat di pesantren gitu kan. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki kebiasaan untuk melaksanakan sholat duha. Tadi udah kan Kak Putri. Jadi itu yang akan didapatkan ketika anak-anak nanti tamat SD. Udah lengkap ya Kak Putri. Lengkap Di sekali samping di SD, pengetahuan dia juga dapat karakter agama yang luar biasa. agama, terus pembiasaan-pembiasaan yang luar Iya, biasa, iya. akhlaknya juga diajari Iya, di sini. insya Luar Allah, biasa, amin. insya Allah. Kayak the best nih Bu Ian Iya, ini. iya. Iya. Terus Bu Ian, pengen tahu dong apa saja sih paket kegiatan yang ada di SD Islam Hang Tua Batam? Iya.
di samping ekstrakurikuler tadi ya Kak Putri ya, Ada ekstrakurikuler. ada lagi banyak kegiatan. Banyak banget ya. Banyak lagi kegiatan yang dilakukan di luar kelas, yang dilakukan di luar kelasnya. Paket kegiatannya yang pertama itu kami beri nama dengan pembelajaran di luar kelas, atau outing kelas, atau field trip disebut dengan bahasa kerennya kan. Tapi keren. adalah belajar di luar kelas lah gitulah. Jadi anak tuh nggak perlu fokus di dalam kelas terus Iya, ya Bu ya. anak-anak nggak fokus di dalam kelas. Jadi anak-anak itu biasanya belajar di luar kelas. 1 tahun satu tahun tuh ada 2 kali pembelajaran keluar kelas Kak Putri. Jadi tergantung pelajarannya Ya, Bu ya. tergantung temanya, tergantung tema apa dipelajari oleh anak-anak itu. Nanti kami bawa anak-anak itu ke alam. Jadi anak-anak langsung belajar di alam, berinteraksi dengan alam. Contohnya apa nih Bu? Contohnya kami sering pergi Bu Putri. Ini rencananya hari Senin nanti kami akan ke Golden Crown, ada dinos, kemudian dinos, lagi iya. ya belalang itu kan. Rencana kami mau pergi ke sana untuk membawa anak, mengenalkan anak ke dunia alam, ke alam ya. Iya. Jadi pembelajaran di alam itu rencana. Kalau yang sebelumnya sudah banyak Kak Putri, kami pergi ya, kebun jambu, taman rusa, kemudian bagaimana menanam sayur. Diajarkan anak-anak menanam sayur sampai mau packing sayur, mau dijual pun diajarkan. Luar biasa kan Kak Itu Putri. di kelas berapa itu Bu? Itu di kelas 2 SD. Belajar kelas 2 SD ya, sudah diajarkan Diajarkan seperti itu. juga sesuai dengan tema ke tempat pabrik roti. Ya, anak-anak diajarkan membuat kue seperti apa. Menarik sekali ini rasanya ya. Iya. Pasti buat anak-anak pasti lebih sangat senang sekali nih kayaknya. Iya pasti kalau udah dibawa keluar tuh pasti luar senang biasa sekali. senang. Mudah-mudahan nanti pandemi berakhir ya, Iya, kita bisa iya. pembelajaran keluar Di luar kelas bebas kelas, gitu iya, ya Kak benar Putri ya. sekali. Nah yang keduanya itu ada lagi tadi pembelajaran luar Field trip kelas ya. kemudian yang kedua lagi yaitu Ada yang kedua kegiatannya yaitu Ramadan Camp. Ramadan Camp sesuai dengan sekolah Islamnya Kak Putri ya. Memang Ramadan Camp ini biasanya sangat menarik dilakukan di SD Islam Tua ini. Ramadan yang menyenangkan, di mana tujuannya kami buat Ramadan Camp ini, sebenarnya camp ini untuk bermalam ya Kak Putri, tetapi Ramadan Camp ini akan dimulai dari kelas 1, tetapi tidak bermalam, tetapi hanya setengah hari saja. Nah, di mana kegiatan-kegiatan itu mendidik anak belajar berpuasa kalau di kelas 1, tetapi dengan cara yang menyenangkan Kak Putri. Nanti di akhir Ramadan anak-anak itu bisa membuatkan ada handicraft ya, belajar melukis. Jadi di sana nanti dia akan melukis selamat hari raya, pokoknya macam-macam lah gitu. Menarik ya Kak Putri. Menarik sekali Jadi itu Bu. akan dimulai dari kelas 1 gitu kan. Kalau kelas berikutnya kelas tinggi mungkin bisa dengan bermalam ya kan. Tetapi dari kelas 1 sudah akan dimulai ya, Ramadan Camp itu Ramadan Camp ya. Setelah itu ada lagi paketnya yang ketiga ya Kak Putri, ada family gathering. Yaitu kegiatan yang dilakukan oleh orang tua dengan anaknya untuk menjalin kedekatan emosional antara orang tua dan anak. Itu pun menyenangkan sekali Kak Putri. Jadi nanti di sana diadakan game yang menarik sama menguji kekompakan antara siswa dengan orang tua gitu. Benar, Pokoknya kita akan belajar di luar kelas happy. Happy. Family gathering berarti Iya. Menyatukan lah ya, berarti ibaratnya antara orang tua dan anak nih. Kedekatan antara orang tua anak. Kita menguji nih gimana sih antara kedekatan orang tua dan kekompakan anak. Antara orang tua dengan juga. anak. Di situ akan dibuatlah sebuah acara family gathering namanya. Ya. Kemudian acara yang ketiga yang kami punya juga yaitu printing, smart printing. Nah, smart printing ini biasanya akan dilakukan juga 2 kali dalam 1 tahun. Seperti apa tuh? Smart printing ini biasanya itu untuk orang tua. Untuk orang tua, mungkin di awal ini ya Kak Putri ya, kami akan bekerja sama dengan psikologis. Jadi anak ini nanti karakternya kemana, dibawanya kemana gitu. Jadi akan seperti itu. Berarti mengenal karakter siswa. Iya, karakter betul, siswa. ya. Jadi setiap semester ini nanti disampaikan kepada orang tuanya, lalu juga wali kelasnya. Itu
Itu kira-kira Kak Putri. Ada lagi nggak nih Bu kegiatan-kegiatannya? Kegiatan yang terakhir, Oke, yang terakhir nih. yaitu leadership. Leadership. Leadership itu yaitu belajar memimpin. Jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan itu harus ada di setiap orang. Dia tidak memimpin orang banyak, memimpin diri sendiri dulu. Memimpin diri sendiri itu leadership itu kami lakukan itu mulai dari kelas 1 SD. Seperti apa tuh? Contoh kalau di kelas 1 SD yang sederhana saja, memimpin dia berbaris di luar, dibawa ke lapangan gitu. Tapi kalau udah kelas 4 SD, dia akan bermalam Kak Putri. Wah, bermalam Iya, gimana tuh? bermalam camping. Boleh di sini, boleh juga di luar gitu. Jadi memang 1 hari full itu dia akan mengurus diri sendiri dulu. Nah, setelah itu dia mengurus teman-temannya, leadership. Ya, berlatih kepemimpinan untuk dirinya. Itu kira-kira Kak Putri ya. Nah, itu kegiatan di sekolah SD Islam Hang Tuah. Nah, kita pengen tahu nih Bu, pencapaian SD Islam Hang Tuah Batam selama 25 tahun ya, dari 1995 sampai sekarang. Kita pengen tahu nih pencapaian apa sih yang udah didapat di SD Islam Hang Tuah Batam kira-kira nih Bu? Iya. Baik Kak Putri. Pencapaian yang pertama tentu anak-anak lulus dengan baik ya Kak Putri. Lulus dengan baik dengan nilai yang bagus. 5 tahun terakhir ini luar biasa Kak Putri, nilainya sangat luar biasa, nilai akademisnya. Tentu yang kedua pencapaiannya di ilmu agama ya Kak Putri ya. Nah, anak itu bisa ikut lomba tahfiz dimanapun, kadang dia ikut lomba, dia ada yang juara. Wah, ada yang juara juga ya. Lomba melukis juga ada yang juara gitu. Biasa sekali nih. Iya. Berarti banyak lulusan baik lah ya. Iya, baik iya. pokoknya di SD Iya. Islam Hang Tuah Batam. Berarti orang Pokoknya tuanya baik nggak lah. perlu ragu lagi menyekolahkan Iya. anaknya di SD Islam Hang Tuah Batam. Jangan ragu ya Kak Putri ya, benar nyekolahkan sekali. anaknya di SD Islam. Udah dijamin nih sama Iya. kepala sekolahnya langsung nih. Iya. Jadi nggak usah ragu orang tua. Iya. Terus lagi Kak Putri, Apalagi tuh? ada paket kalau nanti masuk ke SD ini yang didapat oleh orang tua nanti. Oke. Iya, paketnya iya. Fasilitas yang didapat Oke, ketika fasilitas yang anak-anak masuk di SD Islam Hang Tuah. Satu, perlengkapannya yaitu asuransi. Oh, asuransi ya. Karena kita di SD Islam Hang Tuah ini bekerja sama dengan asuransi Bumi Putra Kak Putri. Udah lama itu. Jadi 1 tahun itu nanti disambung lagi, kelas 2 dinyambung lagi asuransinya. Itu dalam 1 tahun itu anak-anak sudah terlindungi dalam asuransi. Fasilitasnya yang pertama ya, fasilitas asuransi. yang pertama, yang kedua itu nanti tas foto diberi, kemudian lagi tas sekolah juga dapat dari situ Kak Putri. Kemudian map rapor, kemudian materi hafalan dan buku penghubung. Itu perlengkapannya. Kalau bukunya semua dapat. Buku tulis juga dapat. Wah, lengkap sekali ya. Buku pelajaran juga dapat. Kemudian buku Iqra dapat. Buku materi hafalan dapat. Kemudian buku tajwid dapat. Nah, semua ada dapat di-include di situ Kak. Ikut semua di situ berarti. Kemudian lagi kelasnya yang paling penting itu kelas multimedia akses. Ini yang kayaknya emang harus ini ya, Bu, ya benar-benar keren ini Fasilitas multimedia yang akses dapat. ini. Nah, kemudian yang dapat paket perlengkapan sekolah ya. Kemudian semua dapat, kemudian dengan seragam sekolah yang sangat menarik itu. Setiap hari bajunya ganti-ganti Kak Putri. Dengan model yang terkini. Berapa setel baju nih Bu? Kira-kira kita dapat nih. Dapat setel itu bajunya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada 6 setel. Tiap hari ganti berarti ya. Setiap hari ganti baju Kak Putri. Menarik kan Kak Menarik Putri? sekali. Berarti di hari Senin tuh baju apa tuh? Baju hari Senin itu baju merah putih. Tapi ada rompinya, pakai rompi. Nah, hari Selasa baju putih-putih. Ada rompi juga rajutan. Oh, paling keren di hari Selasa. Bu Enti kok gemas sekali kalau hari Selasa ya. Kalau hari Rabu baju pramuka. Iya, benar. Iya, tetap dalam muslim ya, dengan panjang berkerudung yang perempuan. Kemudian kalau hari Kamis baju batik warna merah Kak Putri. Kalau hari Jumat baju Melayu. Kalau olahraga dia pakai olahraga. Jadi ada 6 seragam yang didapat dari kalau mendaftar nanti di SD Islam Hang Tuah. Iya. Jadi kita udah ngomongin masalah seragam, terus kita ngomongin biaya deh Bu. Gimana sih biayanya nih mau masuk? Yang pasti penasaran kan, udah ngomongin dari tadi keunggulan, kurikulum. Terus ya Kak. Padahal penasaran ya kan, berapa sih biayanya ya kan? Iya. Sekarang Bu Yenti jelaskan dulu biayanya. Bapak
Ibu dan sahabat ngopi di Iya, rumah. benar. Biayanya sebenarnya nggak terlalu mahal Kak Putri, ya, nggak terlalu mahal biayanya. Terjangkau ya, Bu, ya. Terjangkau lah. Nah, biayanya itu Biaya yang terjangkau sekali. Jadi orang tua nggak perlu khawatir masalah biaya ya Iya. Bu ya. Apalagi yang ditawarkan di SD Islam Hang Tua Batam ini memang benar-benar luar biasa sekali. Jadi kalau untuk masalah biaya orang tua nggak perlu khawatir. Iya, orang tua nggak perlu khawatir. Untuk yang masuk ini Kak Putri, Iya, ya, yang masuk di tahun baru ajaran baru ini, yang pertama itu biayanya itu ada uang pendaftaran 150.000 Kak Putri, kemudian lagi uang observasi 350, kemudian lagi uang pembangunan 5 juta rupiah. Tetapi itu tenang Kak Putri, tidak 5 juta dibayarnya, iya kan? Kaget ya kan 5 Iya, juta nanti wah. kaget, wah 5 juta mahal kali gitu. Iya, benar. Tapi tenang ya, Iya, tenang sahabat, tenang. tenang sahabat mengopi di rumah. Kemudian lagi perlengkapan sekolah yang tadi, yang perlengkapan yang banyak didapat tadi 1 juta rupiah. Kemudian lagi dana kegiatan siswa 1.500.000. Kemudian SPP, ini kejutan nih sekarang Kak Putri, baru ini Bu Yanti launching ini. Apa SPP itu? 500 sekarang disubsidi Wah, menjadi 350.000 saja. Jadi ini luar biasa, ini ya. kejutan biasa nih. Kejutannya. Baru pertama sekali Bu Yanti launching bahwa SPP-nya nanti akan 350.000 karena disubsidi masa pandemi Kak Putri. Jadi kalau sudah disubsidi nanti uang masuknya cuma 4.350.000. Ada potongan Ya, nanti ada Bu. potongan Kak Putri. Itu pun sekarang bisa dicicil. Nah, sampai bulan Mei. Ya. Nah, itu kalau dia mendaftar di gelombang pertama atau 25 pendaftar pertama. Nah, tetapi kalau sudah mendaftar di gelombang kedua, 25 pendaftar kedua, Kak Putri, dia nanti kena biaya nanti potongan uang jariah tadi cuma 4 juta. Jadi uang biaya potongannya nanti cuma 4 juta, dia akan membayar uang uang jariahnya tadi 1 juta. Jadi menjadilah 5.350.000. Nah, Itu kalau di kalau di 25 kedua. Oke, Iya. 25 pertama tadi cuma 4 juta. Iya. Karena tadi udah disubsidi ya. Iya. Luar biasa. Ayo buruan sahabat ngopi, karena sekarang 25 pertama itu sudah hampir close loh Kak Putri. Sudah hampir tutup loh Kak Putri. Wah, jangan sampai ketinggalan nih teman-teman semua yang di rumah, sampai sobat-sobat tutup ya. ngopi di rumah nih. Iya. Orang tua jangan sampai kelewatan atau kehabisan slot nih ya Bu Iya. ya. Jangan habisan SPP-nya kuota. dengan kelas yang tadi luar biasa bagusnya, SPP-nya cuma 350.000. Ini Bu Yanti launching pertama sekali ini di Iya. depan Kak Putri ya. Iya, Kalau wah, kemarin iya. 500, sekarang launchingnya 350.000. 350.000. Itu disubsidi ya, subsidi dari sekolah. Itu kira-kira Kak Putri. Harga yang terjangkau Iya. dengan fasilitas yang Yang luar diberikan biasa. sama SD Islam Hang Tua Satu Batam. lagi mungkin ada yang terlupa tadi Bu. Apa Iya. itu? Jadi 25 anak satu kelas tadi dengan kelas yang bagus dan mewah tadi Kak Putri, itu dibimbing oleh 2 orang guru kelas. Oh, langsung 2 orang guru Iya, ya. langsung 2 orang guru di dalam kelas itu. Wah. Jadi 25 anak tadi, 2 orang guru kelasnya. Nanti guru ngajinya beda lagi Kak Putri. Luar biasa kan? Wah, luar biasa saya jadi. Wah, Iya. wah, wah. Luar biasa. Jadi guru ngajinya beda lagi. Guru kelasnya 2. Ya, Coba berarti bayangkan. yang biasanya cuma 1 nih 2 ya. Coba di tempat lain kan 40 anak dengan Satu satu sih, guru. satu guru, Oh, benar. satu guru. Kalau di Hang Tua, Bapak Ibu aman, anaknya 25, 2 orang guru pengawas. Benar-benar diperhatikan sekali Iya, berarti. betul-betul betul-betul aman gitu, diperhatikan betul. Hmm. Memang betul bimbingannya itu perorangan gitu Kak Putri ya. Iya, luar biasa ya Kak. Saya aja mendengarnya Iya. wah, amazing sekali nih di Iya. SD Islam Hang Tua Batam. Iya. Oke. Gimana nih Bu Yanti kalau ada yang pengen mendaftar di SD Islam Hang Tua Batam bisa menghubungi siapa nih kira-kira? Iya. Kalau pengen mendaftar, Bapak Ibu sahabat ngopi darah di rumah, yang pertama nih, boleh melalui online. Oke, Ya, ada sistem online ya Ada berarti. sistem online. Kemudian yang kedua, boleh datang langsung ke sini. Nah, langsung ke kantor kami. Nah, kemudian satu lagi Kak Putri, kalau pengen penjelasan lebih lanjut, silahkan datang menemui saya atau guru-guru lain di kantor, yaitu jam kerja jam 7.00 sampai jam 15 sore. Jadi setiap hari Senin sampai hari Jumat kami berada di sekolah
Silakan Bapak Ibu, kemudian sahabat ngopi di rumah mau bertanya program kami, mau bertanya masalah biaya, silahkan datang, kami akan membantunya. Iya, pasti Iya. akan dijelaskan Iya, serinci-rincinya. serinci-rincinya. Kalau bisa menghubungi WA bisa nih Bu? Kalau via WA atau gimana? Bisa? Via WA bisa. Bisa, oke. Boleh Bu disebutin nomor WA-nya? Mungkin ada yang penasaran nih, kan langsung pengen menghubungi kepala sekolahnya ya kan. Oh, kalau WA kepala sekolah ya Bapak Ibu di rumah, kemudian 0813 64 300 786. Itu bisa langsung ditanya sama Bu Yanti. Bu Yanti langsung. Iya, Bu Yanti langsung yang akan menjelaskan. Luar biasa Luar biasa. sekali. Sampai sedetil-detil yang Iya, bisa benar dijelaskan. ya. Ya. Jadi orang tua nggak perlu khawatir lagi. Iya. Oke. Oke nih Bu Yanti, kayaknya kita udah selesai nih ya Iya. di tahap terakhir pembahasan mengenai PPDB SD Islam Hang Tua nih. Benar-benar is the best Islam school banget lah pokoknya ya. Iya, insya Allah Kak Putri. Oke, jadi orang tua jangan usah khawatir, langsung aja buruan daftar di SD Islam Hang Tua Batam. Atau bisa kunjungi Facebooknya juga ada ya Bu? Ada Bu, Facebooknya yaitu SD Islam Hang Tua Batam. Ya. Di sana kegiatan-kegiatan juga di-share setiap hari. Di-update Itu, di-update terus ya di-update kegiatan-kegiatan terus setiap terusnya. hari. Oke, jadi orang tua nggak perlu khawatir lagi. Penasaran sama SD Islam Hang Tua Batam bisa kunjungi Facebooknya atau bisa langsung datang ke SD Islam Hang Tua Batam, bertanya langsung di kantornya nih ya Bu ya, Iya, boleh. di jam Silakan. kerja silakan. Jam kerja. Oke, kayaknya nih udah pertanyaan kita udah selesai nih, dan sesi ngopi kita juga, sesi ngobrol-ngobrol kita dengan Bu Yanti terkait PPDB SD Islam Hang Tua Batam juga sudah selesai. Nah buat teman-teman silahkan kunjungi Facebooknya Ngopi, Instagram Ngopi, dan kami juga akan upload video ini di channel YouTube Ngopi. Silahkan komen, like, dan subscribe, jangan lupa. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.